Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Wardania SPD. Saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Swasta SMP Deli Tuastu. Salam semangat untuk guru-guru hebat yang ada di seluruh dunia. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah mewariskan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan baik di masa sekarang maupun di masa depan, memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Apa pentingnya perubahan kurikulum dalam pendidikan? Yang pertama, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kedua, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Yang ketiga, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu? Perbedaan cita-cita zaman dahulu dan zaman sekarang jelas sangat berbeda. Zaman dahulu, murid-murid banyak yang memilih bercita-cita ingin menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, dan guru. Namun, zaman sekarang ini, banyak murid-murid yang bercita-cita ingin menjadi ilustrator animasi kartun, menemukan software komputer, gamer, YouTuber, dan influencer. Zaman dahulu, saat kita masih menjadi murid, tentu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Kita banyak mencari sumber melalui perpustakaan, TV, koran, dan radio. Namun, zaman sekarang, murid dapat mencari informasi dan tugas melalui media internet. Bahkan, murid juga dapat mengetahui seluruh dunia melalui handphone yang mereka punya. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong dalam generasi 2 dan alpha. Kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ketika merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan semua pihak. Harus berkolaborasi maksimal. Guru harus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kemudian, orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid.
Dan yang terakhir, pemerintah daerah dan pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Maka dari itu, Bapak Ibu guru hebat yang ada di dunia, kita harus tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian penjelasan pemahaman mengenai kurikulum perlu berubah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.